Ibu calon-calon tamu Allah, Dhuyufur Rahman. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, di majelis ini. Kita ingin sama-sama membekali diri agar pada saatnya nanti kita semua menunaikan haji, tidak hanya sekedar haji itu tertunaikan, tetapi membawa impact, membawa dampak, membawa pengaruh yang lebih baik bagi hidup dan kehidupan kita, baik sebelum haji maupun lebih-lebih setelah haji. Tahun berapa Bapak Ibu berangkat haji? Mudah-mudahan tahun depan ya. Iya, sudah ada suratannya di Lauh Mahfuz ya. Bapak Ibu akan berangkat di tahun berapa? Ya, tapi walaupun ya, hajinya masih setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Hari ini kita ingin sama-sama melihat ibadah haji kita. Ya, kita ingin sama-sama melihat ibadah haji kita nanti. Ya, kita ingin lihat hari ini. Ya, bisa nggak kita melihat ibadah haji kita nanti, tapi kita melihatnya hari ini? Bisa. Lewat apa? Nah, inilah yang ingin kita bahas bersama, melihat ibadah haji di dalam sholat kita. Jadi seperti apa nanti ibadah haji kita, itu sebenarnya kelihatan dari salat-salat kita. Kelihatan dari salat-salat kita. Karena memang orang kalau haji kan tetap sholat. Betul Bapak Ibu? Bahkan sebenarnya kalau mau dihitung nanti waktu saatnya Bapak Ibu haji, lebih banyak hajinya atau lebih banyak sholatnya? Ya, tetap lebih banyak sholatnya. Nah, kita betul-betul ingin melihat ibadah haji di dalam sholat kita. Ya. Kenapa kita bisa melihat ibadah haji di dalam sholat kita? Karena ya, sholat yang insya Allah alhamdulillah kita lakukan secara penuh, itu adalah cerminan hidup seorang muslim. Ya, cerminan hidup seorang muslim itu ada pada sholatnya. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau kita ingin tahu siapa seseorang, lihat sholatnya. Terutama yang mau mantu, ini calon mantu saya orang baik atau orang yang ya, masih tanda tanya. Itu caranya gampang Bapak Ibu. Suruh dia ke rumah Bapak Ibu, tapi sekitar setengah jam menjelang asar. Ya, biasanya kalau calon mantu kan pasti akan tepat datang. Setengah jam sebelum asar datang. Nanti lihat, kalau pas 10 menit sebelum asar beliau minta izin, Bapak saya minta izin mau ke masjid. Oh, itu sudah tanda kalau dia amat sangat memperhatikan salat. Berani izin itu luar biasa. Tapi kalau pas azan asar masih nyantai, masih ngobrol, itu berarti tanda kalau dia memandang salat bukan sesuatu yang urgen. Jadi salat adalah cerminan hidup seorang muslim. Karena itu apa yang terlihat di luar salat, itulah yang tergambar di dalam salat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini bapak-bapak habis nonton bola, setelah nonton bola kok salat, itu yang ada di kepala bola. Nah, kalau kemudian yang ada di kepala bola, nah itu berarti iya, isyarah ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Kenapa?
Lah salat itu kan inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Iya. Tapi itulah yang kita katakan bahwa memang salat itu cerminan. Iya. Habis nonton sinetron kok salat itu kira-kira yang ada di kepala apa, Bu? Apa yang tadi dilihat. Dan ini kalau dilanjutkan, apa yang tergambar di dalam salat semakin menguatkan gambarannya di luar salat. Karena itu, nasihatnya hati-hati dengan apa yang ada dalam ingatan kita ketika kita salat. Karena itu yang nanti akan justru kuat di luar salat. Ingatannya jadi kuat. Sehingga kalau seandainya ada orang yang waktu salat ingatannya ke Allah, di luar salat ingatan ke Allahnya menjadi lebih kuat. Tapi kalau waktu salat ingatannya bola, maka yang kuat ingatan kepada bola. Nah, hadirin hadirah, calon-calon tamu Allah, dhuyufur rahman. Karena itu kita tidak bicara spesifik tentang haji, tapi kita ingin bicara spesifik dulu tentang salat. Karena sekali lagi ini ada pengaruhnya bagi kehidupan. Nah, ini menjadi sebenarnya bagian dari persiapan sebelum nanti kita akhirnya betul-betul berangkat ke tanah suci untuk haji. Nah, persiapan yang kita bisa lakukan adalah bagaimana agar sholat selalu memantulkan cahaya kebaikan untuk hidup kita. Nah, maka tidak ada cara, tadi sudah disampaikan oleh MC, bagaimana kita menjadikan hati kita ini hati yang bersih. Menjadikan hati kita hati yang bersih. Dan memang ke tanah suci itu butuh betul kita berangkat dengan hati yang bersih. Nah, terus bagaimana caranya kita membersihkan hati? Ternyata itu ada kaitannya dengan salat. Ada kaitannya dengan salat. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik kita membersihkan hati itu adalah dengan salat. Nah, kita ingin menjadikan salat yang kita lakukan justru menjadi semacam mesin cuci. Tapi bukan nyuci baju tetapi nyuci hati. Jadi salat itu sebenarnya sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memiliki hati yang bersih. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita kalau bicara soal salat itu pembersih hati yang paling nyata. Pembersih hati yang paling nyata. Dan yang menyatakan adalah beliau sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan tentang bahwa salat itu pembersih hati yang paling nyata. Itu beliau sampaikan lewat obrolan. Jadi beliau ngobrol dengan sahabat-sahabat, yang obrolan beliau dengan sahabat itu tercermin di gambar ini. Bapak Ibu bisa bayangkan punya rumah, di depan rumah Bapak Ibu ada sungai yang airnya mengalir jernih. Itu asik nggak Bapak Ibu? Asik. Nah, inilah yang kemudian diobrolkan oleh Rasulullah dengan sahabat. Jadi awalnya Rasulullah bertanya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian? Ada sungai di depan pintu rumah kalian. Yaghtasilu minhu, yang kalian mandi di sungai itu kulla yaumin, setiap hari, 5 marrat, 5 kali. Kalian mandi di sungai itu 5 kali. Nah, Rasul bertanya, hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah di tubuhnya masih ada kotoran? Bapak Ibu bisa bayangkan jawaban sahabat apa? La yabqa min daranihi syai'un. Tidak tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya.
Begitu sahabat menjawab, langsung Rasul menyambut dengan kalimat fadzalika mathalus shalawatil khams. Maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu yamhu, menghapus, menghilangkan siapa Allah wa Allah bihinna, dengan 5 salat waktu tadi, menghapus, menghilangkan al-khataya, segala kesalahan, segala keburukan, segala penyakit hati. Terhapus oleh karena salat. Nah, kalau kita berpegang pada hadis ini, kita sholat sudah berapa kali Bapak Ibu? Sudah nggak kehitung. Dan sholat itu fokusnya adalah membersihkan hati. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu punya baju kotor, dimasukkan ke mesin cuci, sekali aja, sudah bersih belum? Kalau belum, diulang 2 kali, 3 kali, 5 kali, kira-kira bersih nggak? Oh, bersih banget. Maka sekali lagi kalau berdasar hadis ini, salat-salat kita yang jumlahnya sudah nggak tahu berapa nih, ribuan bahkan ratusan ribu kali, kira-kira sudah membuat hati kita bersih belum? Kalau belum, itu yang salah apanya Bapak Ibu? Yang salah bukan hatinya, bukan. Hati nggak ada yang salah. Itu seperti orang nyuci baju, mesin cucinya dihidupkan, ya diisi itu tabungnya, tapi bajunya tidak dimasukkan ke dalam mesin cuci, bajunya ditaruh di ember di samping mesin cuci. Tapi ini yang nanti akan sama-sama kita lihat. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau betul sholat kita mampu membuat hati kita bersih. Orang kalau hatinya bersih itu tandanya apa? Ini tanda yang pasti dimiliki oleh orang yang hatinya bersih. Akan memahami dan merasakan keseluruhan hidup ini adalah rahmat Allah. Itu orang kalau hatinya sudah bersih. Dan pernyataan seperti ini sebenarnya pernyataan yang sangat logis. Kenapa sangat logis? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan maklumatnya kepada kita di surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Begitu kata Allah. Dan rahmatku itu wasi'at, meliputi, mencakup kulla syai'in, segala sesuatu. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Berarti di dalam segala sesuatu ada rahmat Allah. Ya, di dalam segala sesuatu ada rahmat Allah. Nah, kalau dikatakan di dalam segala sesuatu, yang namanya segala sesuatu dalam hidup kita itu kan cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Bagi orang yang hatinya bersih, susah dan senang itu rasanya adalah rasa rahmat Allah. Kalau senang adalah rahmat Allah, susah adalah rahmat Allah, berarti senang dan susah rasanya sama atau beda? Sama. Kalau sama, maka kalau ada yang memuji kita, membuat kita senang. Ada yang menghina kita, membuat kita susah. Betul? Dua-duanya adalah rahmat Allah. Berarti pujian dan cacian rasanya sama atau beda? Di dalam pujian ada rahmat Allah. Betul? Di dalam cacian ada rahmat Allah. Berarti dipuji sama dicaci rasanya sama atau beda? Kenapa ada harusnya? Kenapa faktanya enggak? Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Iya. Apalagi perjalanan haji. Apakah keseluruhannya menyenangkan? Iya.
Ada saat menyusahkan nggak? Ada. Makanan nggak cocok, ya, hotelnya nggak sesuai. Kalau orang hatinya bersih akan memahami di dalamnya ada rahmat Allah. Iya, ada rahmat Allah. Sebenarnya kan betul, rahmat Allah di dalam senang apa? Syukur. Rahmat Allah di dalam susah? Sabar. Dan kalau bicara soal rahmat Allah, yang lebih banyak rahmat Allahnya itu waktu kita senang atau waktu kita susah? Tuh, kita udah tahu di dalam susah rahmat Allahnya lebih banyak. Berarti sebenarnya hidup ini lebih enak waktu senang atau waktu susah? Padahal sholat tidak pernah kita tinggalkan. Kalau sholat tidak membuat hati kita bersih, terus mau pakai cara apa lagi? Iya. Nah, karena itu kita ingin sama-sama Bapak Ibu yang rahmati Allah menjadikan sholat, ya, sholat. Setelah ini kita sangat berharap mudah-mudahan sholat kita tidak hanya sekedar sholat, tapi mampu menjadikan hati kita bersih. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama, ya, ini kita kalau bicara soal rahmat Allah, kan kita bicara rahmat Allah. Orang yang hatinya bersih akan selalu memahami apapun sebagai rahmat Allah. Nah, kalau bicara soal rahmat Allah, ternyata Bapak Ibu, tidak ada rahmat Allah yang lebih indah setelah iman kecuali salat. Ya, tidak ada rahmat Allah yang lebih indah setelah iman kecuali salat. Jadi salat itu sendiri adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu yang kita fahami. Bahkan dia rahmat yang sangat indah di bawah iman. Karena kalau iman udah rahmat yang segala-galanya. Di bawah iman itu adalah salat. Nah, kalau salat adalah rahmat Allah yang sangat indah, maka segala apa saja yang berkaitan dengan sholat itu bermakna rahmat Allah yang sangat indah. Jadi katakanlah ada orang yang nggak paham fikih salat, terus dia belajar fikih salat. Maka belajar fikih salat itu menjadi rahmat Allah yang sangat indah. Melebihi indahnya kalau kita bicara atau belajar fikih zakat, fikih puasa. Fikih salat itu memiliki rahmat Allah yang sangat indah. Untuk bisa salat, ya, kita harus jalan ke masjid. Itu jalan ke masjid menjadi rahmat Allah yang sangat indah. Lebih kalau seandainya kita berjalan ke pasar, Bu. Termasuk kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala belajar tajwid, belajar tahsin atau menghafalkan ayat-ayat Quran. Kalau niatnya ini untuk menambah nilai salat saya, maka belajar Quran kalau diniatkan untuk salat itu berbeda dengan kalau seandainya saya belajar Quran bukan untuk salat. Ya, pokoknya saya belajar tahsin itu biar bacaan Quran saya baik. Itu berbeda kalau seandainya kita tahsin niatnya untuk memperbaiki kualitas salat saya. Dikaitkan dengan salat. Kalau dikaitkan dengan salat, maka sekali lagi apapun akan menjadi rahmat Allah yang sangat indah. Nah, Bapak Ibu, termasuk perintah salat adalah rahmat Allah yang sangat indah. Jadi kita aslinya itu bersyukur betul, ya Allah, terima kasih. Ya, terima kasih. Engkau sudah memerintahkan saya untuk salat. Dan kita katakan perintah salat adalah rahmat Allah yang sangat indah adalah fakta bahwa cara Allah mewajibkan kaum muslimin untuk salat, menyuruh kaum muslimin salat, itu berbeda dengan cara Allah menyuruh kaum muslimin untuk melakukan selain salat. Ketika Allah menyuruh kaum muslimin puasa, caranya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah, kutiba alaikumus syiyam. Ya. Allah menyuruh kaum muslimin untuk haji, sama. Caranya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah, wa atimmul hajja wal umrata lillah.
Tapi ketika Allah menyuruh kaum muslimin sholat, caranya tidak mengutus malaikat Jibril. Memang mengutus malaikat Jibril, tapi tidak untuk menyampaikan ayat, tetapi menjemput Rasulullah untuk dibawa langsung menghadap Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, perintah sholat itu istimewa nggak? Ya, makanya perintah sholat itu rahmat Allah yang luar biasa. Nah, termasuk sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa menjalani sholat, itu rahmat Allah yang sangat indah. Kita bisa melaksanakan sholat, itu rahmat Allah yang sangat indah. Karena memang faktanya, kita tidak akan mungkin bisa sholat kecuali dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mungkin bisa sholat. Ya, tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mungkin bisa sholat. Buktinya banyak orang yang tahu sholat itu hukumnya wajib, tapi tetap memilih untuk tidak sholat. Itu babnya bab apa? Rahmat Allah. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi kehidupan kita di luar sholat. Jadi kalau kita perhatikan apa yang slide demi slide yang kita sampaikan, itu kita melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan sholat bisa nggak dilepaskan dari rahmat Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aslinya begitu orang sholat, secara otomatis dia betul-betul sepenuhnya masuk ke dalam rahmat Allah. Kita bisa bayangkan, perintah sholat itu rahmat Allah. Kita bisa sholat, itu juga rahmat Allah. Di dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan curahan rahmat yang amat sangat luar biasa. Maka ini yang ingin sama-sama kita lihat, Bapak Ibu, ketika kita sholat, yang kita rasakan rahmat Allahnya atau sholatnya? Yang kita rasakan sholatnya atau rahmat Allah yang ada di dalam sholat? Nah, ini yang ingin kita coba sama-sama lihat. Jadi kalaulah sholat adalah rahmat Allah, maka apakah yang kita rasakan saat sholat? Amalannya atau rahmat Allah yang ada di dalamnya? Yang Bapak Ibu rasakan? Rahmat Allahnya. Rahmat Allahnya yang kita rasakan. Betul Bapak Ibu? Betul. Yakin? Yakin. Baik, kita coba buktikan nih. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kita pastikan. Karena pengaruhnya beda antara orang yang sholat, dia merasakan sholat, dengan orang yang merasakan rahmat Allah di dalam sholat. Itu pengaruhnya beda. Dan inilah yang harus kita pastikan, karena ini nanti berpengaruh nanti ketika saat yang kita berada di tanah suci. Nah, untuk bisa memastikan apakah yang kita rasakan sholatnya atau rahmat Allah yang ada di dalam sholat, mari kita renungkan sejenak apa yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Baqarah, ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Saya minta izin berdiri, boleh Bapak Ibu? Iya, kameranya nggak apa ya, menyelesaikan. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah ya. Minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salati, dan salat. Lanjutannya, wa innaha, dan sungguh salat itu lakabiratun, sangat berat. Sungguh salat itu sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sungguh salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini yang menyatakan Allah, salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk,
Maka bagi orang yang khusyuk, sholat itu ringan atau berat? Ya, kalau khusyuk ya ringan. Ringan. Belum bisa khusyuk. Nah, ini dia. Belum bisa khusyuk. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti bagi orang yang khusyuk, sholat itu ringan. Ada sholat, ada khusyuk. Kalau saya nanya Bapak Ibu, yang berat yang mana? Sholat atau khusyuk? Khusyuk itu berat. Kalau khusyuk itu berat, berarti sholat terasanya ringan. Kalau sholatnya ringan, berarti ibu sudah termasuk orang yang baik, saya ulang ya, tapi pelan-pelan. Kata Allah, sholat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti bagi orang yang sudah khusyuk, sholat itu ringan. Ada sholat, ada khusyuk. Bagi Bapak Ibu, yang berat yang mana? Khusyuknya. Kalau khusyuknya berat kan berarti sholatnya loh. Yang sholat yang berat hukumnya, sholatnya sih ringan, tapi kan khusyuknya yang berat. Kalau khusyuk itu berat, berarti sholatnya ringan. Kalau sholatnya ringan, berarti ibu sudah sesuai dengan ayat ini. Ibu sudah jadi orang yang khusyuk. Loh, kalau belum, kenapa sholat ringan? Berat, Pak. Oh, berat. Ya, berat. Kalau sholat berat, sholat itu berat, beratnya di mana? Maksudnya ya, Beratnya di khusyuknya. Kalau beratnya di khusyuknya, berarti sholatnya bolak-balik. Ini yang bingungi ayatnya atau kitanya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa khusyuk itu berat? Padahal kita sudah berusaha khusyuk sejak kapan? Sejak dahulu kala. Sampai sekarang saya belum bisa khusyuk ya. Itu berarti yang berat khusyuknya atau caranya? Selama ini kalau Bapak Ibu pengen khusyuk, caranya gimana? belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Oh, kepengen tahu. Iya. Oh, berarti dulu itu ya khusyuk itu berat karena memang berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita coba memahami sebenarnya iya, khusyuk itu seperti apa. Ini kita kaitkan dengan fakta bahwa sholat itu adalah rahmat Allah. Iya. Nah, startingnya itu dulu. Jadi untuk bisa khusyuk, memang kita harus merasakan lebih dahulu bahwa sholat itu adalah rahmat Allah. Sholat itu bukan beban. Sholat itu bukan taklif. Iya, bukan pembebanan. Tapi kita memahami betul bahwa sholat itu adalah rahmat Allah. Logikanya, kalau kita sudah memahami bahwa sholat itu rahmat Allah, maka yang kita rasakan waktu sholat apa? Yang kita rasakan adalah nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat. Ya. Jadi kalau kita yakin, ya, kita pegangin betul bahwa sholat itu rahmat Allah, dan memang ya, dari awal tadi kita sudah sampaikan sholat itu adalah rahmat Allah yang paling indah setelah iman. Nah, kalau ini terpatri betul dalam pikiran kita bahwa ketika saya sedang sholat, itu sebenarnya kita sedang sholat atau sedang merasakan rahmat Allah yang ada di dalam sholat? Kita sedang merasakan rahmat Allah di dalam sholat. Nah, kalau kita merasakan rahmat Allah di dalam sholat, maka sholat jadi terasa ringan atau berat? Ringan. Karena kita menikmati rahmat Allah yang ada di dalam sholat. Kalau mau dianalogikan, iya,
Tapi ini penggambaran yang enggak apple to apple, enggak sebanding. Tapi ini kita sampaikan dalam rangka agar kita memahami. Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang dikasih rambutan, durian ya, dikasih durian, dalam keadaan dia tidak tahu isinya durian itu apa. Maka ketika dia dikasih durian, dipersilakan untuk makan, dia membayangkan makan durian itu ringan atau berat? Berat. Kenapa berat? Dia tidak tahu isinya. Iya, yang kebayang kalau saya makan nih durian rontok gigi saya, betul? Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah tahu isinya, maka makan durian itu ya ringan, berat atau ringan? Ringan. Mudah atau sulit? Mudah. Udah mudah, iya, langsung terasa nikmatnya. Tidak ada buah yang lebih mudah untuk dinikmati kecuali durian. Kenapa? Nggak usah dikunyah. Betul Bapak Ibu? Kita nggak usah ngunyah durian, udah langsung terasa nikmatnya. Bandingkan dengan sate. Sate itu enak nggak? Nikmat nggak? Enak, tapi syaratnya harus ngunyah. Iya. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau makan durian khusyuk nggak? Iya, tapi kalau udah pernah makan durian kan, khusyuk itu. Iya, satu durian dia makan sendirian 10 menit. 10 menit itu terasa nggak? Enggak. Loh, tiba-tiba habis. Udah selesai. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya durian. Dan orang kalau lagi menikmati durian, dia ingat makan rambutan nggak? Enggak. Dia nggak akan ingat makan rambutan. Dia terganggu nggak oleh situasi yang ada di sekelilingnya? Enggak. Kenapa? Dia sudah merasakan nikmatnya rasa durian. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membuat durian ini rasanya enak itu karena apa? Karena apa? Ya karena apa lagi kalau bukan karena rahmat Allah, betul? Ujung-ujungnya itu rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, durian rasanya nggak akan enak. Nah, logikanya, kalau kita bisa merasakan rahmat Allah di dalam nikmatnya durian, sementara kalau mau dibandingkan rahmat Allah di nikmatnya durian sama rahmat Allah di dalam sholat, lebih tinggi mana kelasnya? Salah. Maka kalau kita bisa merasakan rahmat Allah di dalam durian, kenapa kita tidak merasakan rahmat Allah di dalam sholat? Padahal nilai rahmatnya luar biasa. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam sholat itu ada rahmat Allah. Di dalam sholat itu ada rahmat Allah. Tapi ini betul Bapak Ibu, walaupun kita sudah tahu bahwa di dalam rahmat Allah ada, di dalam sholat ada rahmat Allah, tapi ini kita ingin sama-sama membaca diri kita. Ya, sudahkah kita merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam sholat? Sudah atau belum? Nah, ini yang kita coba sama-sama. Kalau lihat wajahnya, wajah yang sangat menikmati sholat nih. Dulu mau pasti niatnya ya khusyuk, tapi mungkin nah, ini yang kita coba ingin luruskan. Iya, karena kita lebih fokus kepada sesuatu yang harusnya kita nggak boleh fokus di situ. Iya. Nah, tapi Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita ingin betul-betul melihat terlebih dahulu. Waktu kita sholat itu sebenarnya kita menemukan rasa sholat atau nikmat Allah di dalam sholat. Kalau kita menggunakan penimbang, iya, semakin berat sebuah amal, semakin besar rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Bapak Ibu berbuat baik kepada orang yang baik kepada Bapak Ibu, ada rahmat Allah nggak di situ? Ada. Kalau Bapak Ibu berbuat baik kepada orang yang tidak baik, boleh nggak? Boleh. Ada rahmat Allah nggak di situ?
Mana yang rahmat Allahnya lebih banyak? Lebih banyak yang berbuat. Kenapa berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu rahmat Allahnya lebih banyak? Effortnya lebih. Betul. Pahalanya ya. Iya, lebih berat. Iya. Betul? Betul. Iya, memang betul. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, iya, tentang salat dalam sebuah hadis yang ini sangat masyhur dan dipegangi betul oleh terutama jamaah haji, jamaah umrah, meskipun banyak yang bertanya-tanya tentang hadis ini. Iya, ini hadisnya. Salatun fi masjidi, kata Rasul, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Salatun salat fi masjidi, di masjidku, berarti Masjid Nabawi, itu afdalu, lebih utama, min afi salatin, ketimbang 1000 salat fi ma siwahu, di selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali salat di Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali bila dibanding dengan salat di luar Masjid Nabawi, kecuali salat di Masjidil Haram. Nah, kalau salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah, salatun fil Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram itu afdalu, lebih utama, min mi'ati alfi salatin, dari 100.000 kali salat fi masiwahu, di selain Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lebih utama, kalau di Masjidil Haram 100.000 lebih utama. Selisihnya banyak atau sedikit? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, banyak yang nanya, Ustaz, kok selisihnya bedanya banyak gitu, salat di Masjid Nabawi dan salat di Masjidil Haram. Sehingga banyak jemaah haji yang kadang malah lebih bersemangat salat ketika di Mekah daripada di Madinah. Jadi ketika di Madinah, Pak, kenapa nggak salat di Masjid Nabawi? Cuma 1000. Nanti aja di Mekah di Masjidil Haram dapat 100. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita betul bertanya, kenapa di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000? Bapak Ibu pernah bertanya-tanya enggak? Ada yang bertanya-tanya, kenapa? Saya bilang hadis ini salah satu hadis yang memang harus difahami tidak secara tekstual tetapi secara kontekstual. Jadi kalau secara tekstual memang jadi bertanya-tanya, kok di Masjid Nabawi cuma 1000, di Masjidil Haram 100.000? Di mana letak keutamaannya? Tetapi kalau kita melihatnya secara kontekstual, Rasul menyampaikan hadis ini dalam posisi Rasul di mana, Bapak Ibu? Di Madinah. Disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau yang mereka juga tinggal di Madinah. Dan posisi Masjid Nabawi ada di Madinah. Berarti kalau sahabat pengen sholat ke Masjid Nabawi, jauh atau dekat? Dekat. Karena mereka tinggal di Madinah, Rasul juga di Madinah, Masjid Nabawinya juga di Madinah. Kalaulah ada sahabat yang tinggal di kampung Bani Salamah, itu jaraknya 3 kilo. Atau kalau di kampung Kuba jaraknya 5 kilo. Masih kejangkau nggak, Bapak Ibu? Kejangkau. Tapi kalau mau sholat di Masjidil Haram, sahabat harus jalan 450 kilo. Jauh atau dekat? Jauh. Maka kalau muncul angka 100.000, wajar nggak? Wajar. Kalau Masjid Nabawi 1000, wajar nggak? Wajar. Maka saya bilang kepada jamaah, jangan jadikan ini hadis sebagai pegangan. Karena faktanya Madinah itu lebih jauh daripada Mekah. Kan kalau dari Indonesia lebih jauh Madinah. Dan ongkos pesawat itu lebih mahal kalau langsung ke Madinah atau ke Mekah dulu. Kalau ke Madinah itu ongkosnya lebih mahal tiketnya bila dibanding ke Jeddah. Udah. Berarti hadis ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa besar kecilnya rahmat itu ada pada berat ringannya kita melakukan salat. Sepakat Bapak Ibu? Jadi semakin berat salat, semakin besar
rahmat Allah yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita coba mulai. Bapak Ibu, manakah yang lebih terasa nikmat? Salat dengan suara imam yang merdu atau salat dengan suara imam yang sumbang? Iya. Kalau bacaannya sama-sama benar, makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya. Cuma kalau imam A ini suaranya merdu, imam B ini suaranya sumbang. Bapak Ibu, kalau imam suaranya merdu, kita mendengarkan bacaan imam itu ringan atau berat? Ringan. Kalau imam suaranya sumbang, kita mendengarkannya ringan atau berat? Berat. Berarti yang rahmat Allahnya lebih banyak yang mana? Iya kan? Mindsetnya gitu ya? Iya kan, mindsetnya begitu. Semakin berat amal, semakin besar rahmat Allahnya. Berarti logikanya, yang lebih nikmat yang mana? Sumbang. Tapi kan kita nggak bisa berbohong bahwa kalau imam suaranya merdu, saya lebih suka. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau imam suaranya merdu dengan imam yang suaranya sumbang, rasanya beda itu wajar atau nggak wajar? Tidak wajar. Imam suaranya merdu dengan imam suaranya sumbang, kita mendengarkan rasanya beda, itu wajar nggak? Wajar. Saya katakan tidak wajar. Tahu tidak wajar? Itu duhur ya? Enggak. Saya tanya. Enggak. Kalau mendengar kan berarti ya kalau nggak maghrib, iya. Atau isya. Isya juga nggak masbuk loh saya katakan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau seandainya kita merasa beda itu tidak wajar? Ya kenapa? Tahu penyebabnya? Karena kalau mau diibaratkan, seandainya Bapak Ibu hadir di satu pengajian Ahad pagi, ternyata panitia itu menyiapkan sarapan pagi untuk jamaah. Nah, panitia memesan makanan itu dari warung makan yang sama, menunya juga sama. Hanya bungkusnya beda-beda ya. Ada yang dibungkus pakai kertas, ada yang dibungkus pakai kotak, ada yang dibungkus pakai daun. Pertanyaannya, kalau makanan itu dibagikan rasanya sama atau beda? Enggak. Rasanya sama atau beda? Ya, dominan yang dimakan kan ya makanannya. Rasanya sama. Iya. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan beda, berarti tandanya yang dia makan apanya? Katanya mata juga melihat, dia makan. Ya. Kalau yang dimakan bungkusnya jelas rasanya beda. Bapak Ibu, waktu imam yang suaranya enak dengan imam yang suaranya nggak enak, waktu membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya sama atau beda? Al-Fatihahnya sama. Kalau baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kulhunya sama atau beda? Loh, kalau sama kenapa rasanya beda? Cara melafalnya mungkin. Karena suaranya. Iya. Kalau suara itu berarti isi atau bungkus? Bungkus, Kak. Iya. Berarti selama ini kita menikmati Quran, menikmati isinya atau bungkusnya? Kayaknya full bungkus, Pak. Baik, tapi ini kan baru satu kasus ya. Baru satu kasus. Katanya untuk jadi tersangka itu butuh berapa alat bukti? Minimal 2. Nah, ini baru satu. Kita coba satu kasus lagi. Nah, ini satu kasusnya. Manakah yang terasa lebih nikmat? Salat dengan bacaan imam yang panjang atau salat dengan bacaan imam yang pendek? Nggak bisa bohong. Padahal kalau imam bacanya pendek, berarti rahmat Allahnya sedikit. Kalau imam bacanya panjang, banyak. Lantas kenapa? Suka loh, Pak. Ya, Jamaah suka loh yang nah, iya. pendek. Iya. Berarti dia lebih suka dengan rahmat yang sedikit, tidak suka dengan rahmat yang banyak. Pendek yang penting khusus. Ah. Panjang.
Loh, sebenarnya yang penting khusyuknya atau rahmat Allahnya? Rahmat Allahnya. Iya. Rakaat pertama habis sholat dhalin, imam kemudian membaca idza jaa, oh itu ada senang. Ternyata setelah idza jaa bukannya idza jaa nasrullah tapi idza jaa akal munafiqun. Oh, langsung senut-senut. Rakaat kedua imam membaca inna, itu udah kebayang inna a'tayna. Ternyata inna arsalna nuhan ila qaumihi, ya Allah, surat Nuh ternyata. Berarti kesimpulannya apa dari dua kasus ini? Kesimpulannya kita merasakan nikmatnya sholat di dalam amalnya, belum di dalam rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Betul Bapak Ibu? Sebenarnya masalah nggak ini Bapak Ibu? Masalah, dan masalahnya bisa serius. Cuma kita tidak menyadari bahwa seperti ini menimbulkan masalah yang serius. Emang apa masalahnya? Iya, masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada di sini. Jadi siapa yang hanya menemukan rasa di dalam amal sholat? Menemukan rasa itu kalau imam bacaannya pendek senang, kalau imam bacaannya panjang nggak senang. Kan berarti menemukan rasa di dalam sholat. Kalau suara imam merdu saya senang, kalau imam suaranya sumbang saya nggak suka. Kan berarti menemukan rasa di dalam sholat, tapi tidak merasakan rahmat Allah di dalamnya. Tidak merasakan rahmat Allah di dalamnya. Bahwa kalau sholatnya berat, rahmat Allahnya melimpah banyak. Jadi tidak merasakan rahmat Allah di dalamnya. Nah ini akibatnya. Maka hidupnya di luar salat akan dikendalikan oleh rasa yang jauh dari rahmat. Hidupnya di luar salat akan dikendalikan oleh rasa yang jauh dari rahmat. Ada nggak orang yang senang ngerasain? Kalau ada orang yang senang ngerasani, itu di dalam senangnya ada rahmat Allah nggak? Loh, seneng ngerasani jelek, gosip. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi masih rajin ngerasani orang? Ada. Dan dia seneng. Bapak Ibu, kalau orang seneng ngerasani, sekali lagi di dalam rasa seneng dia ada rahmat Allah nggak? Seneng ngerasani. Kalau seneng ngerasani berarti dia ngerasani nggak? Dia ngerasani. Dan di dalam ngerasani itu ada rahmat Allah? Enggak. Justru ngerasani itu menjadi penyebab seseorang dapat dosa, laknat. Berarti aneh nggak Bapak Ibu kalau ada orang yang rajin sholat tapi masih suka ngerasani orang? Aneh? Iya, ada. Itu aneh nggak? Aneh. Tapi sebenarnya nggak aneh, karena dia waktu sholat memang hanya menemukan rasa di dalam sholat. Ya. Betul. Jadi ngerasaninya itu ketika baru selesai sholat, Assalamualaikum itu nongak keluar, ke depan siapa sih? Oh, ternyata imamnya suwe, pantesan dia. Itu Pak Ustadz ngerasani saya. Nah, itu kalau itu jenengan yang ngerasa. Nah sebelahnya juga kemudian, ya itu orang sok-sokan itu, mentang-mentang hafalan Qur'annya banyak. Sebelahnya nambahin padahal dia nggak pernah mondok gitu. Berani sekali jadi imam. Padahal baru saja selesai salat. Aneh nggak Bapak Ibu? Sebenarnya nggak aneh, karena dia hanya menemukan rasa di dalam salat, belum merasakan rahmat Allah di dalam salat. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ini impact-nya nanti bisa menjadi luas. Iya, luasnya, ya contoh sederhana semisal kita kedatangan tamu. Kalau tamu datang, itu bawa apa? Bawa rezeki. Itu kalau tamunya bawa oleh-oleh. Tidak semua tamu bawa oleh-oleh. Berarti yang pasti tamu itu datang bawa rahmat Allah.
Iya. Kita yakin bahwa kalau ada tamu ke rumah kita, beliau bawa rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah tamu yang lebih banyak membawa rahmat Allah untuk kita? Tamu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Kamu Yang tidak bawa 100. Kita sudah tahu kalau tamunya tidak kita sukai, beliau membawa rahmat Allah yang sangat banyak, sangat besar. Kalau betul, nah ini, siapakah tamu yang lebih kita sukai kedatangannya? Tamu yang baik ke kita atau tamu yang tidak baik ke kita? Ini cerminan dari salat. Kalau tamu itu sangat baik ke kita, kita sambut dengan baik, dengan senang. Disuguh nggak? Ya, Suguh. Suguhnya biasa atau di atas biasa? Luar biasa. Bahkan kita sengaja memesankan makanan untuk beliau yang kita sendiri nggak pernah memakannya. Dan pada saat kita kalau sudah begitu jadi ikut makan nggak? Ya ikut. Ternyata makanan ini enak juga. Kalau ini yang kita lakukan, pertanyaannya, berarti yang kita lakukan itu sedang menghormati, memuliakan tamu atau bersenang-senang dengan tamu? Memuliakan tamu. Kalau betul memuliakan tamu, seandainya besok datang tamu yang tidak kita sukai, kita apakan? Harusnya dimuliakan. Berarti kalau kemarin tamunya baik sekali, kita sungguh makanan yang enak sekali lagi, itu kita sedang memuliakan tamu atau bersenang-senang dengan tamu? Bersenang-senang dengan tamu. Kalau betul memuliakan tamu, maka kalau besok datang tamu yang tidak kita sukai, suguhannya harusnya minimal sama. Harusnya kan lebih banyak. Kenapa? Karena beliau membawa rahmat yang lebih banyak. Tapi kenapa disia-siakan? Ya, itu cerminan dari sholat masalahnya. Karena waktu sholat kita tidak menemukan rahmat Allah. Yang kita rasa adalah sholatnya. Berarti kalau begitu, agar hanya rahmat Allah yang kita rasakan saat sholat. Jadi waktu sholat itu yang kita rasakan betul-betul adalah rahmat Allah. Iya. Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah sederhana, simpel, bahkan kita sendiri yang pernah melakukannya, bahkan pernah merasakannya. Sebelum kita bahas gimana caranya agar hanya rahmat Allah yang kita rasakan saat sholat, mari kita belajar dari pengalaman kita. Kalau belum punya pengalaman, ya bisa membayangkan pengalaman ini seandainya Bapak Ibu punya 4 anak perempuan, terus 4-empatnya disuruh ibu untuk atau bapak untuk nyapu, udah pegang sapu semuanya. Anak pertama diberi tugas nyapu ruang tengah. Anak kedua menyapu ruang tamu, anak ketiga nyapu dapur, anak keempat nyapu teras dan halaman. Keempatnya nyapu. Nah, pada saat keempatnya nyapu, anak pertama ada yang nanya, "Kamu kok nyapu kenapa?" Disuruh ibu. Ya, kenapa disuruh ibu kok mau? Ya, soalnya kalau ibu udah nyuruh saya nyapu terus saya nggak nyapu, ibu mesti ngomel-ngomel. Iya. Ibu dengar jawaban si anak. Ibu menganggap jawaban anak ini salah atau benar? Dia salah. Loh, faktanya ibu kalau si anak nggak nurut, nggak nyapu, si anak diapain? Diomelin kan? Ya. Berarti kalau anak mengatakan ya saya nyapu, soalnya kalau saya nggak nyapu, ibu mesti ngomel sama saya. Berarti salah nggak anak? Enggak. Iya, anak benar. Iya, dia nyapu biar nggak diomelin oleh ibunya. Anak yang kedua, kalau kamu nyapu kenapa? Ya soalnya kalau ibu nyuruh saya nyapu itu tandanya ibu akan ngasih uang jajan lebih banyak. Salah nggak anak? Enggak. Karena memang faktanya gitu, uang jajannya ditambah. Yang ketiga, kenapa kamu nyapu? Ya, ibu sayang sama saya. Salah nggak? Enggak. Anak 1, 2, dan 3. Ya, yang ibu suka yang keberapa? Ketiga.
Tapi kan masih ada anak yang keempat. Begitu anak keempat ditanya, kenapa kamu nyapu? Ya ibu kan sudah sangat baik kepada saya. Ya masa saya nggak mau? Bagi saya nyapu itu ya wujud terima kasih saya kepada ibu. Dan saya merasa ibu nyuruh saya nyapu itu tanda ibu sayang sama saya. Ya, karenanya nggak mungkin saya nggak nyapu. Ini tanda ibu sayang sama saya. Makanya saya lakukan untuk mengungkapkan terima kasih saya kepada ibu. Itu jawaban anak yang keempat. Maka di antara 4 anak ini, mana yang membuat ibu, bapak terharu? Ya. Yang membuat bapak ibu melelehkan anak yang keempat. Ya Allah, ini anak baik sekali. Betul bapak ibu? Sebenarnya itu yang terjadi ketika kita sholat. Orang sholat itu bisa karena 4 kemungkinan. Ya, ada orang sholat karena perintah. Kenapa kamu sholat? Perintah ya. Kalau saya nggak sholat kan masuk neraka. Salah nggak? Ya nggak salah. Yang kedua, kenapa kamu sholat? Ya biar masuk surga. Kalau saya masuk surga kan ketemu bidadari. Salah nggak? Nah. Yang ketiga, kenapa kamu sholat? Ya saya pengen mengharap rahmat. Salah nggak Bapak Ibu? Kalau dia sholat mengharap rahmat, berarti waktu sholat dia merasakan rahmat Allah belum? Belum. Iya. Dia belum merasakan rahmat Allah di dalam sholat. Iya. Makanya dia sholat agar dapat rahmat. Sementara yang keempat, ada orang yang sholat sebagai wujud syukur. Di antara 4 ini, mana yang lebih dominan waktu kita sholat? Karena perintah, mengharap surga, mengharap rahmat Allah, dan syukur. Ya, semuanya benar. Kalau semuanya berarti syukur. Ada syukurnya. Betul? Betul Bapak Ibu? Ada syukurnya. Nah, kalau ada syukurnya, iya. Bapak Ibu pernah sholat duha? Pernah. Kenapa Bapak Ibu sholat duha? Lah kalau masih mengharap berarti itu syukur bukan? Bukan. Karena kalau syukur itu, pengertian syukur itu apa? Syukur itu kan matur nuwun. Jadi beramal baik semata karena ingin matur nuwun kepada Allah. Kalau ingin matur nuwun berarti ada udang di balik bakwan nggak? Ada. Kalau syukur. Nah. Dan inilah yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, suatu malam, Aisyah melihat kaki Rasulullah itu bengkak. Kenapa bengkak? Karena lama sholat malam. Berdiri, sholat malam, lama sampai kaki beliau bengkak. Bapak Ibu pernah nggak bengkak kaki karena panjangnya berdiri sholat malam? Enggak. Belum ya. Sekalinya bengkak karena bengkak duluan. Betul. Nah, melihat kaki Rasulullah sampai bengkak, setengahnya Aisyah itu protes. Ya Rasul, bukankah engkau sudah terjaga dari dosa? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Kenapa engkau beribadah sampai segininya? Apa jawab Rasul? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Berarti beliau sholat itu semata karena apa? Syukur. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aslinya kalau kita memahami betul peta perjalanan hidup kita, kenyataan yang ada dalam hidup kita, asli kita tidak akan mungkin sholat kecuali dorongan syukur semata. Tidak akan mungkin karena perintah. Karena kalau perintah kan kebayangnya, kalau nggak diperintah nggak sholat. Itu kalau kita tahu betul perjalanan hidup kita, keadaan hidup kita. Jadi kalau kita gambarkan, ini kita gambarkan dulu Bapak Ibu, seandainya ya ada orang tua, sebut saja Pak Husain ya, istri beliau namanya Ibu Husain, punya anak sakit, dirawat. Ternyata
butuh biaya perawatannya sehari itu 170 juta. Sehari. Sampai anak sembuh. Kebayang kira-kira Bapak dan Ibu Husain pusing nggak? Pusing, bingung. Mungkin setengahnya putus asa. Dari mana saya dapat uang 170 juta? Nah, dalam keadaan pusing, bingung, setengah putus asa, tiba-tiba Pak Husain dapat WA dari Pak Ahmad. Pak Ahmad ini orang yang sangat kaya dan dermawan. Konon katanya kekayaannya mencapai 600-an triliun. Nah, Pak Ahmad ini WA Pak Husain, ini bunyi WA-nya. Mohon maaf Pak Husain, saya dengar putra Bapak sakit yang membutuhkan biaya sehari 170 juta. Kalau Bapak berkenan, insya Allah saya ingin menanggung biaya itu sampai Ananda sembuh. Begitu dapat WA dari Pak Ahmad, apa yang dilakukan Bapak Ibu Husain? Sujud syukur. Setelah sujud syukur, merasa perlu untuk menyampaikan terima kasih. Ke siapa? Ke Pak Ahmad. Kira-kira Pak Husain mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Ahmad itu lewat WA atau datang langsung? Kenapa enggak lewat WA? Kalau mantunya 10.000 mungkin matur nuwunnya lewat WA enggak apa-apa. Ini 170 juta, rasanya nggak mungkin kalau membalasnya lewat WA, matur nuwunnya lewat WA. Ya, pasti Pak Husain dan Bu Husain merasa perlu untuk datang ke rumahnya Pak Ahmad. Nah, datang ke rumahnya Pak Ahmad itu buat apa? Buat menyampaikan terima kasih. Sebenarnya kalau mau, boleh nggak Pak Ahmad ini, Pak Husain ini punya pikiran begini, nanti sekalian ketemu Pak Ahmad, saya akan minta jangan 170 lah Pak Ahmad, 171 gitu. Ngenyang. Minta tambah. Sebenarnya kalau mau Pak Ahmad, Pak Husain, boleh nggak? Boleh. Tapi rasanya nyampe nggak hati ini? Nah, kenapa nggak nyampe? Betul. Ya, namanya kurang bersyukur. Betul? Masih minta tambah itu rasanya boleh sih boleh, tapi hati ini rasanya nggak mungkin, nggak tekan kalau kata orang Jawa. Nah, pertanyaannya, kisah Pak Ahmad dan Pak Husain ini kisah nyata atau fiksi? Nyata. Bapak Ibu tahu? Itu kisah nyata. Betul kisah nyata, tapi sebenarnya kisah nyata bukan antara Pak Ahmad dan Pak Husain. Itu kisah nyata antara ibu, antara bapak, antara kita dengan Allah. Betul? Kan kita dikaruniai hidup. Kita perlu menjaga hidup ini. Nah, untuk bisa menjaga hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Bernafas. Betul? Sehari kita bernafas berapa lama? Kan untuk bisa membuat kita hidup kan kita harus bernafas. Sehari kita bernafas berapa jam? 24 jam. Ada nggak yang ngambil paket hemat? Saya 20 jam aja. Nggak ada. Semua orang bernafas sehari 24 jam. Bapak Ibu tahu, untuk bisa bernafas sehari, kan bernafas itu menghirup oksigen. Berapa kita butuh oksigen sehari agar kita bisa bernafas dengan baik? Butuh sehari 14.400 liter oksigen. Sehari. Bapak Ibu, kalau di rumah sakit oksigen ada harganya nggak? Ada. Berapa seliter? Saya pernah, tapi ini udah lama sekali, tahun 2009. Itu seliter 25.000. Seliter 25.000. Kalau untuk Bapak Ibu 20.000 aja lah, nggak apa-apa. Saya murahin 20.000. Tapi kebayang kalau lah 20.000 berarti sehari kita harus bayar berapa? 28. Ada 200 juta? Ada? Iya, 14
144 kali 2 aja lah. Terus ditambah nolnya sekian. Ratusan juta yang jelas. Betul? Ratusan juta. Pertanyaannya, pernah nggak ada tagihan dari langit? Ayo bayar nih. Bayar 200 juta. Pernah ada? Nggak ada. Dan kalau mau di total, kita bernafas kan sejak lahir sampai sekarang. Hari ini hari yang keberapa dari kita lahir? Harus gitu. Tembus triliun nggak? Tembus. Nggak cukup ini kalkulatornya. Betul. HP-nya langsung error kan? Betul. Ya Allah. Berarti Allah baik nggak Bapak Ibu? Baik. Nah kalau Allah baik, apa yang harus kita lakukan ke Allah? Berterima kasih. Cara berterima kasihnya lewat WA. Datang ke Allah. Datang ke Allah. Dan cara terbaik untuk datang ke Allah dengan cara kita salat. Ya, kita salat. Berarti kita salat itu untuk apa? Semata hanya karena ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah atas melimpahnya kebaikan Allah. Betul Bapak Ibu? Kalau betul, besok nanti kita Bapak Ibu haji itu dalam rangka apa? Syukur. Ya, hanya ada satu kata yang membuat saya berangkat haji, yaitu ingin mengungkapkan rasa syukur saya kepada Allah di tanah suci. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus kita mulai dari salat-salat kita. Kalau sejak saat ini dan seterusnya Bapak Ibu salat betul-betul karena syukur kepada Allah, kelak nanti pada saatnya nanti berangkat ke tanah suci, insya Allah ini adalah wujud syukur. Dan itu akan beda sekali, ya, beda sekali antara orang yang menunaikan amal kebaikan, iya, ya kayak tadi ya, salat duha. Sebenarnya Bapak Ibu habis salat duha, kalau kita minta tambahan rezeki ke Allah itu boleh nggak? Boleh. Tapi sebenarnya kalau sudah lihat ini, itu hati kita nyampe nggak Bapak Ibu? Ya. Karena kalaulah kita sehari sholat duha 8 rakaat itu sudah cukup belum untuk membayar kebaikan Allah? Belum. Nah kalau belum, kenapa kemudian sempat-sempat yang minta tambahan? Ya, tapi boleh sekali lagi, boleh. Ya, cuma Bapak Ibu kita tetap memilih untuk syukur. Kenapa? Nah ini nanti buahnya. Buahnya adalah siapa yang salat semata karena syukur kepada Allah, maka Allah akan curahkan rahmatnya untuknya di dalam salat dan di dalam seluruh keadaan hidupnya di luar salat. Jadi kalau kita salat betul-betul karena syukur kepada Allah, Allah akan hadirkan nikmatnya rahmat Allah di dalam salat. Betul-betul akan terasa Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya waktu salat, apalagi salatnya sendirian, kita meletakkan dahi kita di tempat kita sujud, dan ini betul-betul saya lakukan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sujud sampai lama itu nggak terasa. Betul-betul nggak terasa. Kenapa? Karena Allah hadirkan rahmatnya dikala kita sujud. Allah hadirkan rahmatnya dikala kita sedang membaca Al-Fatihah. Iya. Dan tidak hanya sekedar itu, Allah juga akan hadirkan rahmatnya di dalam seluruh keadaan hidup kita di luar salat. Setidaknya ada 2 rahmat yang akan kita rasakan di luar salat kalau kita salat semata wujud syukur kepada Allah. Apa itu? Rahmat yang pertama adalah rahmat dalam bentuk ingat Allah dalam seluruh keadaan hidup. Jadi kalau dipuji orang, yang diingat Allah. Dihina orang, ingatannya ke Allah. Waktu kaya, ingat Allah. Waktu miskin, ingat Allah. Jadi dalam semua keadaan hidupnya itu ingat Allah. Dan ini memang sebenarnya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyuruh kita salat? Allah nyatakan itu di surat Thaha ayat 14. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku.
Nah inilah salah satu rahmat Allah. Maka otomatis kalau seandainya ada orang yang sholatnya betul-betul syukur kepada Allah, Allah akan buat selama dia sholat ingat Allah. Ya, karena dia betul-betul jujur, ya Allah, yang memanggil saya sholat adalah syukur saya kepadamu. Dan kalau sudah waktu sholat ingat Allah di luar sholat, dia akan mendapatkan rahmat dalam zikir. Wujudnya apa? Ingat bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Ingat bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Dan menerima apapun dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang selalu ingat Allah di dalam salat, kira-kira di luar salat hidupnya bahagia atau susah? Bahagia. Dan karena setiap kali sholat selalu ada bahagia, setiap kali sholat ada bahagia, berarti kalau sholat karena syukur, kira-kira tabungan kebahagiaan kita banyak atau sedikit? Banyak. Iya, banyak. Bapak Ibu pernah nggak menghitung berapa tabungan kebahagiaan Bapak Ibu? Belum. Mau saya ajak untuk melihat berapa tabungan kebahagiaan Bapak Ibu? Mau. Iya. Mudah-mudahan tabungannya mencapai miliaran kebahagiaan. Tapi kita coba hitung dulu. Nah, cara menghitungnya begini. Kalau seandainya Bapak Ibu nabung uang dulu ya, nabung uang. Pas dibuka tabungannya ternyata jumlahnya 900 miliar. Kaget nggak Bapak Ibu? Wah, kaget. Tapi karena Bapak Ibu orang baik, maka uang 900 miliar itu inginnya diapakan? Disedekahkan kan? Dibagikan, betul? Karena Bapak Ibu orang baik. Kira-kira siapa yang pertama kali Bapak Ibu kasih uang? Bapak Ibu uangnya udah banyak. Iya. Ya, berarti yang kita prioritaskan adalah siapa yang nggak punya uang. Logis nggak Bapak Ibu? Kalau kita cari siapa yang nggak punya uang? Logis. Kalau orang tua nggak punya uang, ya tentu orang tua yang lebih kita prioritaskan. Kalau tetangga, pasti kita akan cari tetangga yang nggak punya uang. Kalau teman, siapa teman yang paling nggak punya uang? Dialah orang yang pertama kali kita kasih uang. Nah, kalau kita punya tabungan kebahagiaan yang banyak sampai 900 miliar semisal tabungan kebahagiaan, maka karena Bapak Ibu orang baik, maka yang ada dalam pikiran kita apa? Berbagi kebahagiaan. Betul? Nah, kalau kita ingin membagikan kebahagiaan, siapa yang pertama kali kita bahagiakan? Siapa yang pertama kali kita beri kebahagiaan kita? Orang tua. Orang tua hidupnya sudah bahagia. Siapa yang hidupnya tidak bahagia kan? Dialah orang yang pertama kali kita berikan kebahagiaan kita. Orang yang hidupnya tidak bahagia. Pertanyaannya siapa orangnya yang dalam kehidupan kita dia hidupnya tidak bahagia? Siapa? Bukan. Istri. Bukan. Siapa? Jawabannya adalah orang yang membenci kita. Loh, faktanya kalau ada orang yang membenci kita berarti dia hidupnya bahagia enggak? Enggak bahagia. Nah, kalau kita kaya bahagia berarti siapa yang pertama kali kita bahagiakan? Orang yang membenci kita. Betul? Logis? Pertanyaannya, membahagiakan orang yang membenci kita itu sulit atau mudah? Kalau sulit itu tandanya apa? Bukan. Kita dengan dia sama miskinnya. Orang yang hidupnya tidak bahagia adalah orang yang membenci kita. Kalau kita orang yang kaya bahagia, masalah nggak kita berbagi kebahagiaan dengan dia? Enggak kan? Enggak. Cuma pertanyaannya, membahagiakan orang yang membenci kita itu sulit atau mudah? Nah, kalau sulit tandanya apa?
nggak mau dibahagiain kan. Hah? Nggak mau dibahagiakan? Siapa bilang? Siapa bilang orang yang membenci kita nggak mau dibahagiakan? Mau lihat aja benci, kalau dikasih nggak pasti diterima. Kalau dia tidak menerima kebahagiaan kita, tandanya berarti kurang banyak. Nah, kalau Bapak Ibu kaya bahagia, apa susahnya ditambahkan kebahagiaannya? Kalau Bapak Ibu punya uang 900 miliar, terus ada orang yang Ibu kasih uang 10 juta, kok dia kurang, terus ditambah lagi 10 juta, itu ngaruh nggak ke kita? Wah, 900 miliar, 20 juta nggak seberapa. Betul? Teknisnya dia, beda ini, teknisnya. Teknisnya pokoknya sholatnya yang benar dulu aja. Sholatnya betul-betul harus kita rasakan rahmat Allahnya. Nah, ini udah jam 9 lewat. Terakhir nih rahmat yang kedua. Jadi kalau betul-betul kita sholat semata-mata karena syukur, yakin hidup kita akan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan dibuat bahagia. Dan kalau kita mau hitung nih Bapak Ibu, sekali kita sholat itu tabungan kebahagiaan kita bisa tambah 500.000 loh. Ada hitungannya. Nanti kapan-kapan kita hitung bersama. Bahkan bisa lebih. Iya. Iya. Ada logika logisnya. Iya. Nah, sekarang yang kedua dulu. Ini kalau kita sholat betul-betul karena syukur kita kepada Allah. Allah akan berikan kepada kita rahmat di luar sholat. Wujudnya apa? Wujudnya tercegah dari melakukan perbuatan buruk. Tercegah dari melakukan perbuatan buruk. Dan ini alami, betul-betul alami. Orang kalau sholatnya karena syukur, dia pasti akan merasakan rahmat Allah di dalam sholat. Kalau kita sudah merasakan rahmat Allah di dalam sholat, otomatis selesai sholat akan tercegah dari melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena di dalam perbuatan buruk tidak ada rahmat Allah. Di dalam perbuatan buruk itu tidak ada rahmat Allah. Karena pengertian amal buruk itu adalah perbuatan buruk adalah perbuatan yang di dalamnya tidak ada rahmat Allah. Di dalam ngerasani orang ada rahmat Allah enggak? Nah, di dalam berlaku curang ada rahmat Allah? Nah, nipu? Nggak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sekali lagi logis. Orang kalau di dalam sholat dia sudah merasakan nikmatnya rahmat Allah, selesai sholat dia tidak akan mau melakukan perbuatan buruk karena dia tahu perbuatan buruk itu di dalamnya tidak ada rahmat Allah. Persis sama kalau seandainya Bapak Ibu habis makan durian. Habis makan durian. Enak sekali ini durian. Selesai makan durian, terus ada yang ngasih bakpia, dimakan nggak? Dimakan? Loh, kalau dimakan akibatnya apa? Kan merusak rasa durian, betul? Antara durian dengan bakpia lebih enak mana? Atau habis makan durian kok dikasih rambutan, dimakan nggak? Nggak, kenapa? Eman-eman. Rasa duriannya hilang, eman. Apalagi habis makan durian dikasih buah busuk, mau? Enggak. Iya. Sorry. Betul? Tapi kalau habis makan durian, kok dikasih es teler durian? Masuk. Iya. Dikasih pancake durian, mau? Mau. Dikasih roti isi durian, mau. Kenapa mau? Ada rasa duriannya, betul? Betul Bapak Ibu? Nah, kalau betul, maka itulah yang terjadi ketika kita sholat. Kalau waktu kita sholat, kita betul-betul merasakan rahmat Allah, maka akan membuat kita hanya menyukai amal-amal yang jelas ada rahmat Allahnya. Jadi selesai sholat kok pengen zikir, di dalam zikir ada rahmat Allah nggak?
Ada, makanya dizikir. Setelah zikir pengen doa. Di dalam doa ada rahmat Allah? Ada, maka dia doa. Setelah doa kok pengen baca Quran? Ada rahmat Allah? Ada. Baca Quran nggak? Baca Quran. Setelah baca Quran kok pengen nonton sinetron? Judulnya Balada Cinta di Bawah Jendela lagi. Ditonton nggak? Enggak. Nontonnya pengajian. Ya. Otomatis kita tidak akan suka amal apapun yang tidak ada rahmat Allahnya. Dan bukankah itu yang memang direncanakan oleh Allah ketika Allah nyuruh kita salat? Apa kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 45? Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sungguh salat itu bisa mencegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji mungkar itu perbuatan apa? Perbuatan yang di dalamnya tidak ada rahmat Allah. Dulu saya agak iskal dengan ayat ini. Kok bisa ya? Salat bisa mencegah orang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Saya sulit memahami ini karena faktanya banyak orang yang rajin salat tapi rajin ngerasani orang. Kok nggak sesuai gitu dengan ayat ini? Tapi saya pikir-pikir bukan ayatnya nggak sesuai, tapi orangnya nggak sesuai. Iya, bagaimana mungkin kita habis makan durian dikasih salak busuk kok dimakan? Itu aneh nggak? Aneh. Maka kalau seandainya habis sholat kok ngerasani orang, itu aneh nggak? Saya itu. Kalau bilang ibu-ibu itu berarti ngerasani siapa ini? Ala kulli hal, pada akhirnya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak hanya akan menjadikan sholat itu rahmat bagi kita, tapi kita juga akan bisa menjadi pribadi yang menjadi rahmatan lil alamin. Jadi nanti ibu tidak hanya menjadi rahmat bagi ibu, tapi ibu menjadi rahmat bagi suami. Bapak juga tidak hanya menjadi rahmat bagi bapak, tapi juga kehadiran bapak bisa menjadi rahmat bagi istri. Berarti kalau ketemu tukar-tukaran apa? Bapak Ibu, kita sebagai orang tua menjadi rahmat bagi anak-anak. Kalaulah kita anak, kita menjadi rahmat bagi orang tua. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya kita berangkat ke tanah suci dalam keadaan kita sudah menjadi rahmatan lil alamin. Dan inilah misi besar dari ibadah haji. Nah, karena itu mudah-mudahan waktu yang sudah Allah tetapkan kapanpun kita berangkat haji, target kita menjadikan salat ini betul-betul membuat kita merasakan rahmat Allah. Kalau kita sudah merasakan rahmat Allah di dalam salat nanti ketika di tanah suci, wah itu luar biasa. Ketika Bapak Ibu tawaf, yang dirasakan apa? Rahmat Allah. Ketika sa'i, yang dirasakan rahmat Allah. Ketika taruhnya di Mina tanggal 8, yang dirasakan rahmat Allah. Cuaca dingin gitu semisal ya, yang dirasakan rahmat Allah. Makanan nggak enak, yang dirasakan rahmat Allah. Kalau sudah begini maka insya Allah begitu pulang kita akan menjadi orang yang sangat kaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan demikian insya Allah haji Bapak Ibu akan menjadi haji yang mabrur. Haji mabrur itu haji yang akan mendatangkan rahmat Allah, yang rahmat Allah ini yang kelak nanti akan menjadi jalan bagi kita bisa masuk surga. Hadirin ya Allah, iyakum, mohon maaf ini harusnya jam 9 selesai ya. Ini sudah lewat. Saya kembalikan dulu ke MC. Fadhil. Baik, terima kasih Ustaz Syatori, Masya Allah sekali ini. Walaupun lebih, tapi Masya Allah ilmunya yang disampaikan oleh Ustaz Syatori luar biasa. Ya, mungkin masih membuka untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, monggo jika ada yang ingin bertanya, masih dipersilahkan. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang rahmat Allah ya kan, kalau sholat itu kan berkali-kali itu adalah rahmat. Apakah juga bisa diartikan umroh haji berkali-kali itu adalah bentuk dari rahmat? Atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Betul. Jadi ada satu hal yang memang ini mungkin menambahkan dari apa yang kita sampaikan ya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun amal baik kita itu akan mendatangkan rahmat Allah. Iya, mendatangkan rahmat Allah. Nah, syaratnya, iya, syaratnya saya coba lihat dulu. Syaratnya ada 3. Iya, syaratnya ada 3. Nah, apa 3 itu? Jadi ya biar jelas kita lihat slide-nya. Nah, jadi ini syaratnya. Jadi untuk menguatkan kita, jadi bagaimana kemudian kita membingkai amal di dalam segitiga rahmat. Untuk menjaga agar amal kita ini betul-betul menjadi rahmat Allah untuk kita, menjadi mata air rahmat bagi kita. Kita memang harus membingkai amal kita di dalam segitiga rahmat. Nah, segitiga rahmat itu apa? Yang pertama adalah meyakini bisa berhaji. Ini kalau amalnya berhaji itu semata karena rahmat Allah. Dan ini memang latihannya dari amal-amal yang lain. Jadi kita bisa sholat itu karena rahmat Allah. Kalau Bapak Ibu bisa sedekah itu rahmat Allah. Kita bisa hadir bersama di sini ini sebenarnya karena apa? Rahmat Allah. Nah, ini yang kemudian harus kita latih. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia sedekah, terus ditanya, "Ibu kok rajin banget sedekah?" Terus beliau bilang, "Iyalah, uang saya banyak." Uang saya banyak. Maka berarti, di dalam sedekah dia ada rahmat Allah enggak? Enggak. Dia sedekah bukan rahmat Allah. Jadi untuk menjadikan kita sedekah itu rahmat Allah, ya kita punya keyakinan yang membuat saya bisa sedekah itu adalah karena rahmat Allah. Yang bisa membuat saya haji adalah karena rahmat Allah. Tidak lagi kemudian kita punya pikiran, ya karena uang saya banyak. Kalau karena itu, nggak ada rahmat Allah di dalam hajinya. Jadi memang apapun amal kita itu kita yakini ini semata-mata karena rahmat Allah. Ibu kok luar biasa ya, bisa ngapalin Quran 1 halaman hanya dalam waktu setengah jam. Terus beliau mengatakan, ya Allah, IQ saya cerdas. Berarti dia hafal Quran itu ada rahmat Allah enggak? Nah, dia sendiri yang melepaskan rahmat Allah itu. Yang kedua, rahmat Allahnya adalah beramal haji semata karena mengharap rahmat Allah. Jadi nggak punya harapan apapun di kepala kita kecuali harapannya satu, rahmat Allah. Dan ini memang harus dibiasakan sebelum berangkat haji. Pokoknya setelah ini apapun amal kita harapannya rahmat Allah. Selain rahmat Allah, abaikan, nggak usah direken. Walaupun ada hukum kausalitinya, tapi ini yang kita suka lupa. Kalau Bapak Ibu sakit, terus Bapak Ibu berobat, itu amal bukan? Berobat itu amal baik bukan? Amal baik. Amal baik. Apa harapan dari Bapak Ibu berobat? Nah, kalau biar sembuh, berarti tidak dibingkai oleh rahmat kedua. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu berobat terus harapannya sembuh, itu salah nggak? Salah nggak? Nggak salah, tapi bisa bermasalah. Masalahnya di mana? Mungkin nggak ada orang yang berobat terus sembuh karena harapannya sembuh, berarti di dalam sembuhnya tidak ada rahmat Allah. Itu bisa jadi masalah nggak? Bisa. Ada orang Bapak Ibu waktu sakit itu bawaannya zikir, sholawat, istighfar, itu waktu sakit. Terus dia berobat, qadarullah sembuh. Ketika sembuh ngilang, Pak. Dia keluyuran. Dia tidak lagi zikir, dia tidak lagi sholawat, dia lupa dengan istighfar. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Berarti di dalam sembuh dia ada rahmat Allah nggak? Nggak ada. Orang seperti ini kalau kita ditanya, mendingan sembuh atau mendingan nggak sembuh?
Kita jadi tega juga kan, mendingan nggak sembuh. Itulah pentingnya kenapa harapan kita adalah rahmat Allah. Sehingga kalaulah kita berobat dan kemudian ternyata nggak sembuh, berarti tidak sembuh itu menjadi apa? Rahmat. Iya, menjadi rahmat. Tapi ini yang kita suka lupa. Ya, banyak orang yang lupa dengan bingkai yang kedua ini. Iya. Kalau mau dibuat contoh lain, Bapak Ibu besok anak, misal punya anak kelas 3 SD, mau ulangan. Karena mau ulangan, minta diajarin sama Bapak Ibu. Bapak Ibu pun akhirnya ngajarin itu anak. Apa harapan kita ngajarin anak? Supaya anaknya nanti Bisa mengerjakan kan? Iya. Harapannya anak faham ketika kita mengerjakan. Salah nggak itu? Nggak salah, tapi bisa jadi masalah. Masalahnya di mana? Anak sekali diajarin nggak faham, diulang 2 kali nggak faham, diulang 3 kali nggak faham, tensi ibu naik nggak? Ya Allah, ini anak mirip bapaknya ini. Tapi kalau kita, bismillah ya Allah, ini anak minta diajarin, bismillah saya ajarin anak. Saya berharap dengan ngajarin anak saya dapat rahmat-Mu. Harapannya dapat rahmat Allah. Sekali diajarin anak nggak paham, Bapak Ibu udah dapat rahmat Allah belum? Sudah. Kalau anak belum paham, tinggal diapain? Diulang. Diulang 2 kali kok nggak paham, berarti dapat rahmat 2. Diulang lagi 3. Ya. Tensinya naik nggak? Enggak. Jadi ini yang kita perlu luruskan. Pokoknya apapun amal saya, harapannya rahmat Allah. Ibu, ketika ibu masak harapannya apa? Mateng. Enak. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau harapannya biar masakan ini enak, matang, dimakan anak, berarti di dalam makanan ada rahmat Allah nggak? Enggak. Kenapa? Karena ibu memasaknya tidak ada harapan dapat rahmat Allah. Tapi bayangkan kalau ibu masak biar saya dapat rahmat Allah, berarti di dalam masakan itu ada rahmat Allah nggak? Ada, karena memang itu yang menjadi harapan. Maka kalau makanan ini dimakan oleh anak yang masuk, tidak hanya makanannya tetapi juga rahmat Allahnya. Kan insya Allah makanan itu jadi berkah, jadi kekuatan bagi anak. Ngomong-ngomong, kalau Bapak Ibu datang ke majelis ilmu, itu biar dapat apa? Itu yang sekarang, yang kemarin-kemarin. Hidayah, Pak. Kalau datangnya ke majelis ilmu, harapannya dapat ilmu. Dapat ilmu aja kan? Ilmu yang manfaat. Baik, kalau ilmu yang manfaat, ada nggak Bapak Ibu orang yang datang ke majelis ilmu, setelah datang ke majelis ilmu dapat ilmu kan? Dapat ilmu. Nah, kalau sudah dapat ilmu tinggal diapakan? Nah, pertanyaannya, mengamalkan ilmu itu susah atau gampang? Nah, kalau susah kita harus curiga, jangan-jangan di dalam ilmu ini nggak ada rahmat. Kalau sudah dapat ilmu, tinggal digunakan. Mana yang lebih gampang, mencari ilmu atau menggunakan ilmu? Ya, mengamalkan. Antara mencari ilmu dengan menggunakan ilmu kan berarti mengamalkan ilmu, lebih gampang mana? Mencari ilmu lebih gampang daripada menggunakan ilmu, betul? Kalau betul, antara mencari uang dengan menggunakan uang lebih gampang mana? Kok bisa beda? Padahal kan sama-sama mencari, sama-sama menggunakan, cuma beda aja, yang ini ilmu, yang ini uang. Kenapa kemudian hasilnya beda? Berarti yang bermasalah mana? Tapi itu dia masalahnya. Bapak Ibu kalau datang ke majelis ilmu, mungkin nggak Bapak Ibu nggak dapat ilmu tapi dapat rahmat? Kalau tujuannya biar dapat rahmat. Ilmu nggak dapat tapi rahmat dapat. Mungkin. Caranya gimana? Niat baik.
Tapi kok nggak dapat ilmu, kenapa? Makanya tadi, ada nggak orang yang datang ke majelis ilmu nggak dapat, tapi rahmat dapat? Nggak ada. Kalau seandainya ada orang datang ke majelis ilmu, kalau ngantuk nggak niat dapat rahmat, itu niat pindah tidur. Ini beliau datang ke majelis ilmu, dengerin, tapi ternyata yang menyampaikan ilmu itu pakai bahasa Jawa dari awal sampai akhir. Sementara beliau baru 2 hari pindah dari Sukabumi. Nggak mudeng. Iya. Tapi walaupun nggak mudeng, beliau tetap, karena tujuannya ngaji ya beliau mendengarkan. Tanda bahwa orang ngaji kan mendengarkan. Dari awal sampai akhir dia betul-betul menyimak, mendengarkan sebagaimana mestinya orang ngaji. Dia dapat ilmu nggak? Enggak. Tapi dapat rahmat? Dapat. Loh, apa ujian rahmatnya? Betul. Dia nggak dapat ilmu tapi dapat rahmat. Apa ujian rahmatnya? Ternyata beliau ini menyampaikan bab tentang sabar. Si orang Sukabumi tadi paham nggak dengan teori sabar yang disampaikan? Nggak paham, bahasanya nggak ngerti. Tapi apa yang terjadi setelah selesai ngaji? Kok saya jadi orang yang mudah sabar ya? Padahal dia tidak paham apa itu sabar. Tapi Allah berikan rahmat kepada si ibu tadi, dalam wujud dia menjadi orang yang mudah untuk sabar. Allah punya kuasa untuk memberikan rahmat dalam wujud yang Allah inginkan. Itu rahmat yang kedua. Jadi ini nggak boleh lupa. Setelah ini pokoknya apapun yang kita lakukan, harapannya adalah rahmat Allah. Selain rahmat Allah, udah kita serahkan kepada Allah. Allah tahu rahmat apa yang terbaik untuk kita. Wujud rahmatnya apa itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiganya, terakhir nih Bapak Ibu, adalah mengembalikan semua akibat dari amal taat kepada rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu berobat terus sembuh, terus ada yang nanya, Bu, kok sembuh? Bapak Ibu bilang apa? Jangan bilang karena saya berobat. Gak usah. Karena yang membuat kita sembuh itu adalah rahmat Allah. Tapi kalau nggak sembuh, wah ini dokternya nggak ahli ya, padahal nggak usah. Kalaupun nggak sembuh berarti ini adalah rahmat Allah. Iya, ini rahmat Allah. Kok bisa nggak sembuh rahmat Allah? Iya, karena Allah punya rencana ngasih sakit itu seminggu. Kenapa seminggu? Karena kalau 3 hari dosanya belum hapus semuanya. Maka walaupun kita berobat, yang dibuat oleh Allah nggak sembuh. Sebab kalau dibuat Allah sembuh berarti dosanya masih ada. Jadi kalau sudah seperti ini, tidak ada hasil kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu beramal, dipuji orang, itu rahmat Allah. Dihina orang, itu rahmat Allah. Nah, kalau sama-sama rahmat Allah nggak ada masalah. Inilah yang membuat kita jadi ikhlas di dalam melakukan amal. Ketika kita melakukan amal, kita sandarkan semuanya kepada rahmat Allah. Bu, kok orang itu dinasihatin oleh banyak orang loh, nggak ada yang tembus. Sekalinya ibu nasihatin langsung tembus. Rahmat Allah. Jangan bilang ya dong siapa dulu saya. Wah, itu sudah hilang semua itu. Yang membuat beliau kemudian bisa baik itu rahmat Allah, bukan karena nasihat saya. Karena kalau nasihat kan tujuannya biar dapat rahmat Allah. Beliau baik, ya itu rahmat Allah aja, bukan karena saya. Bapak Ibu bekerja dapat uang, itu karena apa? Rahmat Allah. Bisa jawab boleh Pak? Iya, jangan sebut-sebut amal kita, karena amal kita adalah ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil apapun dari amal semuanya adalah rahmat Allah. Dagang untung, rahmat Allah. Dagang rugi, rahmat Allah.
Berarti rasanya rugi dengan untung sama atau beda? Rasanya kok beda? Iya, karena ya dengan waktu sholat yang dirasakan sholatnya, bukan rahmat Allahnya. Jadi memang sholat itu menjadi laboratorium. Kalau kita di dalam sholat merasakan rahmat Allah, insya Allah di luar sholat juga semuanya kita rasakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya Allah, ya aku nggak selesai. Kayaknya besok masih ada jadwal saya ke sini. Enggak. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Ya. Dan ya Allah, ya aku. Ya, maka ditutup oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.